Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iki. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang, Ibu Iki. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya sangat baik sekali Ibu dan merasa bahagia sekali. Ya. Oke, Ibu pada kesempatan ini untuk pelaksanaan coaching, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rubrik penilaian kepada coach dan coachee, yaitu Ibu Rizky sebagai coach dan Pak Neksi sebagai coachee, untuk melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan rubrik penilaian ini sesuai juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, menurut Ibu, kompetensi inti yang ingin Ibu capai pada coaching hari ini seperti apa Bu? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi untuk kompetensi coaching hari ini yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presensi, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, jadi kompetensi inti yang Ibu kembangkan itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Bu. Ya. Kalau menurut Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi Bu dalam pelaksanaan coaching saat ini? Iya, jadi bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi hari ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta Bu. Ya. Oh baik Bu. Jadi intinya bahwa kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu observasi saat ini ada 2, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Bu, iya. Kalau saya mau tahu Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, seperti apa? Iya, baik Bu. Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan dari tujuannya yaitu saya ingin agar coaching nantinya dapat menentukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pada coaching tersebut Bu. Ya. Jadi intinya bahwa indikatornya untuk dapat coaching itu dapat menyelesaikan solusi dari penyelesaian masalah yang dihadapinya ya Bu? Iya Bu. Iya. Kalau begitu ya Bu, semoga dalam praktek coaching ini antara coach dan coachee semoga bermanfaat dan dapat solusinya Bu. Ya Bu, bisa. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya Ibu, terima kasih. Selamat pagi Pak Neksi, permisi. Maaf Pak, saya bisa minta waktunya Pak Neksi sebentar Pak. Apa boleh Pak? Iya, selamat pagi juga Ibu Iki. Wah, dengan senang hati Bu. Silakan duduk Ibu. Kira-kira apa ya yang Ibu mau ceritakan untuk saya hari ini Bu? Oh iya, terima kasih Pak. Maaf sebelumnya Pak. Ya, jadi dari kemarin tuh saya lihat Pak Neksi punya ekspresi wajah itu tidak seperti biasanya begitu Pak, tidak seperti awal-awal gitu. Dimana Pak Neksi sendiri itu yang orangnya itu suka bergurau, suka selalu senyum, ya jadi suka bercanda. Namun belakangan ini Pak Neksi itu kurang bersemangat. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak?
Ibu 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 Rizky ini santai saja kali Ibu. Iya Pak, soalnya saya tidak seperti biasanya lihat Pak Nexi seperti itu ya. Jadi kita bicara terkait gaya belajar siswa di kelas ya Pak. Kira-kira dalam konteks pembelajaran di kelas apakah Pak Nexi temui kendala begitu? Atau hingga dalam Pak Nexi itu kurang bersemangat begitu? Ya, jadi kayak kurang bersemangat kalau saya lihat begitu Pak. Oke Bu, baik Bu, untuk terkait dengan penilaian Ibu terhadap saya untuk beberapa hari yang kemarin, khususnya dalam proses penerapan pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini yang menjadi belakang ini saya sendiri kurang bersemangat, merasa tidak nyaman, bahkan juga pun marah. Nah, hal ini disebabkan karena siswa tidak sempat buat tugas yang telah diberikan kepada mereka, Ibu. Padahal yang sudah diberikan pada minggu lalu, di mana tugas itu dikerjakan harusnya di rumah, tetapi kenyataannya tidak mengumpulkan, Ibu. Begitu ya Pak. Kalau boleh saya tahu tugasnya itu apa Pak? Tugas apa? Ya, begini Bu. Tugas yang saya berikan kepada mereka itu berupa mencari di Google Bu, terkait dengan budaya atau tradisi dari nilai kearifan lokal itu sendiri. Nah, maksudnya apakah nilai kearifan lokal yang ada pada daerah kalian itu sama dengan yang lain tidak? Nah, tinggal mereka buat perbandingan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, selanjutnya tugas tersebut itu akan dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama di kelas. Lalu kira-kira nih menurut Pak Nexi, hal ini jadi kendala buat Pak Nexi ya? Benar sekali Ibu. Hal ini jadi salah satu masalah untuk saya pribadi yang buat saya sampai saat ini tidak bersemangat, kurang untuk tidak lagi memberikan tugas kepada mereka. Nah, padahal cara pemberian tugas kepada mereka itu mudah didapat dan dikerjakan, Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira Pak Nexi ini harapan apa? Mau apa yang diharapkan dari masalah ini? Iya, baik Bu. Harapan yang saya mau dapatkan dari yang terkait dengan permasalahan ini, di sini terkait dengan masalah ini adalah bagaimana siswa merasa antusias, serius, bahkan fokus dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru. Bukan saja saya secara pribadi, tetapi bahkan juga pun ada guru-guru yang lain juga, karena berujung kepada nilai-nilai yang akan diberikan kepada mereka pada nantinya, Ibu. Oh iya. Apakah Pak Nexi sendiri sudah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut? Kenapa sampai mereka tidak mengerjakan tugas itu dan tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pak Nexi? Oh iya Ibu, untuk melakukan pendekatan saya sudah lakukan
ada kendala dalam proses pengerjaan tugas yang diberikan dari saya kepada kalian. Sudah, Ibu. Oh. Lalu kira-kira jawaban mereka seperti apa, Pak? Dan terkait dengan kesulitan pekerjaan tugas sehingga menyebabkan siswa tidak mengumpulkan tugas ya, yang diberikan oleh Pak Neksi atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Iya. Oke, baik Bu, untuk itu yang menjadi sebuah kendala ya, bagi mereka untuk pengumpulan tugas lewat hasil pendekatan yang saya sudah lakukan. Nah, mereka menyampaikan untuk saya bahwa kendala bagi kami adalah tidak ada pusat data, Ibu. Oh iya, itu yang menjadi kendala ya Pak, terkait dengan tidak adanya pusat data. Lalu kira-kira langkah selanjutnya yang Pak harus ambil untuk proses kelanjutannya itu jika tugas harus dikerjakan secara sistem online itu bagaimana Pak nantinya? Baik Bu, terima kasih Ibu Ikim. Untuk kelanjutannya di sini saya akan berusaha merubah cara pemberian tugas saya kepada mereka secara tepat kepada siswa dengan cara untuk memetakan siswa menurut kebutuhan gaya belajar mereka sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang nyaman, kondusif dan efektif di antara guru dan siswa itu sendiri, Ibu. Oke, iya Pak. Oke, baik. Saya rasa itu merupakan sebuah tindakan yang tepat dari Pak Neksi dalam mengatasi masalah. Ya. Terima kasih Ibu Rizky. Awalnya saya lakukan ini menurut rencana saya tanpa harus memetakan kebutuhan siswa itu sendiri. Dan alhamdulillah syukur karena kedatangan Ibu untuk hari ini dapat membuat saya menemukan solusi atas permasalahan saya untuk hari-hari yang sebelumnya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, baik Pak, sama-sama. Saya juga tunggu ya Pak rencana Pak ke depannya ini. Dan saya yakin Pak Neksi itu pasti bisa, karena saya tahu Pak Neksi itu orangnya semangat ya, semangat ceria, murah senyum. Iya. Kalau begitu, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu Rizky. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baiklah, percakapan hari ini saya memberikan apresiasi yang sangat baik antara coach dan coachee, yang mana memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coachee. Untuk kedepannya Bu, saya mau menanyakan apa yang perlu dikembangkan ke depan? Iya, jadi untuk kedepannya terkait dengan coaching tadi ini Bu, yang perlu saya tingkatkan yaitu bagaimana saya mengembangkan dan melakukan perubahan terutama pada diri saya sendiri Bu, dan taman sejawat nantinya di sekolah. Dan selalu berusaha untuk melakukan coaching dengan langkah-langkah tirta Bu, yang terus-menerus dengan baik. Kemudian dan juga supaya agar bisa bermanfaat terutama kepada peserta didik ya, yang berpusat pada peserta didik pada proses pembelajaran nantinya. Ya, jadi yang Ibu kembangkan dengan menggunakan kompetensi inti sesuai dengan alur tirta, sehingga coaching itu bisa mendapatkan solusi dan bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Iya Bu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan supaya kedepannya kita lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Selamat
siang Pak Neksi, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Iki, kabar untuk hari ini baik Bu. Iya, Pak hari ini sebagai coach ya Pak? Iya Ibu. Iya betul. Oke, ya jadi di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan rubrik penilaian kepada coach dan coachee dalam dialog coaching sesuai dengan alur cerita. Dan rubrik penilaiannya itu sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Ya, jadi kemitraan yang pertama, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Oke. Jadi menurut Pak Neksi, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Neksi kembangkan dalam coaching nanti ini? Iya baik Bu, untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kemudian menurut Pak Neksi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan atau diobservasi? Ya, baik Bu. Bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta Ibu. Oke, jadi nantinya sesuai dengan alur tirta ya Pak. Ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan kompetensi ini yang ingin dikembangkan oleh Pak Neksi itu seperti apa? Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian ini sendiri dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan adalah agar coachee dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada yang dihadapi coachee itu sendiri Bu. Oke, baik ya. Jadi selamat melakukan coaching hari ini ya Pak dengan rekannya, dan Siap, Bu. selamat melakukannya Pak. Siap Bu. Selamat siang Pak Neksi. Selamat siang Ibu Reni. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, apakah Bapak mempunyai waktu luang? Saya ingin bercerita Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini tentang pelajaran di kelas yang saya ajarkan Pak. Baik Ibu Reni, untuk hari ini kebetulan juga pun saya ada punya waktu. Boleh Bu untuk kita bincang-bincang untuk hari ini. Apa yang mau Ibu ceritakan untuk hari ini dalam pertemuan kita Ibu? Begini Pak Nex, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya berikan. Kemudian dalam pengerjaan tugas, jumlah murid-murid untuk mengerjakan tugas hanya sekitar 50% dari tiap kelas, Pak. Jadi menurut Ibu Reni sendiri, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita untuk hari ini, Ibu? Ya, saya mengharapkan, Pak, adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang antusias dari murid-murid untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, Pak. Menurut Ibu Reni sendiri, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang begitu antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bersama dengan Ibu? Kalau saya ingat kembali, Pak, hal yang menyebabkan pembelajaran saya ini
mungkin sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan mungkin Pak untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, mungkin tidak memberikan kesempatan pada murid-murid untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu ya Ibu Reni. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu kurang begitu antusias dalam pembelajaran yang berlangsung bersamaan dengan Ibu? Dan selanjutnya nih Ibu Reni, bagian mana yang menurut Ibu paling perlu untuk Ibu tingkatkan atau Ibu kembangkan, Ibu? Menurut saya, Pak, mungkin murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Kemudian saya ingin mengembangkan bagaimana saya memvariasikan metode, model, dan strategi pembelajaran agar pembelajarannya menyenangkan, Pak. Wah, saya sependapat dengan apa yang Ibu barusan sampaikan untuk saat ini. Lalu kira-kira menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran dengan Ibu? Menurut saya, Pak, pembelajaran harus terpusat pada murid. Kemudian mungkin adanya ice breaking atau games dalam pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menarik, Pak. Baik, Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan Ibu kepada murid-murid Ibu, apakah sebab sehingga kurang antusias dalam murid dalam pengumpulan tugas tersebut, Ibu? Kemudian sehubungan dengan pengumpulan tugas tersebut dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan ini? Kemungkinan, Pak, karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan tanpa mengasihkan. Kalau di mana posisi sekarang saya, Pak, untuk mencapai tujuan antara skala 1 sampai 10, mungkin saya masih di angka 6, Pak. Oke, baik Ibu. Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam berapa minggu ke depan? Mungkin di angka 8, Pak, di mana saya akan mencoba menyiapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kalau boleh tahu, Ibu, maaf sebelumnya nih, kira-kira Ibu menggunakan sumber belajar atau media apa saja yang digunakan di dalam kelas, Ibu? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Oh, gitu. Lalu, adakah sumber belajar selain dari buku teks yang Ibu gunakan di perpustakaan, Ibu? Kalau saya pikir ya, Pak, mungkin banyak sumber belajar seperti video, YouTube, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang dapat membantu dalam proses belajar, Pak. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar,
pasti akan membuat murid-murid merasa antusias dalam pembelajaran. Nah, kalau ingin saya tahu nih, sekali lagi mohon maaf sebelumnya Ibu, apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau menurut saya sih Pak, kekuatan yang saya ingin adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid-murid saya ya Pak. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya rencanakan itu yang pertama pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, kemudian ada YouTube, kemudian lagi PowerPoint. Yang kedua, dalam berikan tugas itu saya tidak boleh terlalu banyak memberikan tugas dan bentuk tugasnya juga harus disesuaikan dengan minat dan bakat daripada murid-murid saya. Istilahnya ya Pak, akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi memang senang mengerjakan tugasnya Pak. Oke, baik Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan ke depan berhasil ya Ibu ya. Selanjutnya nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depan? Menurut saya Pak, komitmen yang saya akan buat dalam rencana pembelajaran yang mengasihkan itu menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya ya Pak. Kalau begitu, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Ibu? Yang pertama dengan murid-murid dulu Pak, yang tadi kita sudah buat kesepakatan kelas pada mata pelajaran. Kemudian yang kedua teman-teman sejawat. Teman-teman sejawat saya terutama teman serumpun mata pelajaran agar kita selalu berkolaborasi dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik Pak. Baik Bu. Saya pikir bagus sekali Bu untuk proses perencanaan Ibu ke depan. Nah, saya sangat mendukung apa yang Ibu barusan sampaikan. Nah, kiranya mudah-mudahan semua yang Ibu programkan dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu Reni sendiri. Terima kasih Pak Nex. Ya Ibu Reni. Untuk kita selalu sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Iya Ibu Ren. Terima kasih ya Pak atas waktu. Sama-sama Ibu Reni. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk coach dan coachee. Ya, jadi saya sebagai pengamat memberikan apresiasi kepada coach dan coachee sudah sesuai dengan yang sudah saya amati tadi itu sesuai dengan alur Tirta, sangat jelas sekali dan sesuai dengan kompetensi inti sehingga coachee bisa mendapatkan solusi dengan baik. Jadi tadi pertanyaan itu dengan melakukan dengan rasa, dengan pertanyaan yang berbobot.
Ya, bagus. Kemudian yang perlu Pak Neksi kembangkan nantinya kedepannya itu seperti apa, Pak? Dengan coaching tadi itu. Iya, baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Yang perlu untuk ditingkatkan dalam proses coaching yang barusan dilangsungkan ini adalah bagaimana dapat mengembangkan serta melakukan perubahan pada diri saya dan teman sejawat di sekolah. Kemudian tetap selalu berusaha untuk melakukan coaching dengan langkah-langkah alur tirta yang secara terus-menerus dengan baik agar dapat bermanfaat, terutama terpusat pada murid dalam setiap proses pembelajaran Ibu ke depannya. Siap, wah bagus sekali, keren ini. Ya, mantap. Iya, terima kasih untuk coach dan coachee untuk percakapannya tadi ini. Semoga kita dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Ya, jadi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Reni. Waalaikumsalam Bapak Neksi, selamat siang juga. Bagaimana kabar Ibu untuk hari ini? Oh, alhamdulillah Pak, baik, sehat dan bahagia Pak. Ya, amin. Nah, di sini Bu untuk kelanjutannya untuk hari ini Ibu mau adakan coaching ya bersama coach. Iya Pak. Ya. Oke, baik Bu, di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah dalam proses penilaian Ibu selaku coach dan kepada penilaian kepada coachee. Di sini rubrik penilaiannya untuk dalam proses penilaiannya di dalamnya adalah dalam dialog coaching itu sesuai dengan alur tirta dan rubrik penilaian sesuai dengan prinsip coaching kemitraan serta proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan untuk Ibu untuk hari ini. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan kepada coachee? Kompetensi yang akan dikembangkan yaitu pertama kesadaran penuh dan kedua mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, baik Bu. Menurut Ibu sendiri bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Bagian kompetensi yang ingin saya observasi untuk coachee adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian, indikator ketercapaian dari tujuan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu sendiri. Seperti apa itu, Ibu? Kalau indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Oke, baik Bu. Sesuai dengan alur tirta yang barusan disampaikan untuk hari ini, selamat untuk ada dalam proses coaching bersama coachee ya Ibu ya. Selamat
Baik. berproses, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Nex. Siap, Ibu. Nah, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu sebentar? Baik, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Mari sayang, duduk dan coba taruh bukunya di atas meja Ibu. Iya. Nah, boleh Ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu di kelas sering melamun. Apa masalah yang sedang kamu pikirkan, anakku sayang? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya itu kurang bersemangat, Bu, belajar karena saya memikirkan kenapa ya, Bu, guru bahasa Inggris ini dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu selalu menyindir saya, Bu, kalau saya sedang pada saat beliau mengajar di kelas. Oh, jadi kalau jam bahasa Inggris itu Ibu guru selalu menyindir Ibu ya? Menyindir? Iya, Bu. Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu akan kamu alami sekarang, kenapa bisa sampai berpikir seperti itu? Iya, Bu, soalnya kalau di kelas itu Ibu bahasa Inggris itu selalu bilang ke teman sekelas saya, Bu, sambil matanya itu tertuju pada saya, Bu, bilangnya ini kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam berbicara bahasa Inggris dan mengerjakan soal latihan, Bu. Jadi kalau saya tidak datang les bahasa Inggris akan rugi karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut, Bu. Lalu bagaimana pendapatmu, Nak? Benar sih, Bu, apa yang dikatakan Ibu Evi, Ibu guru bahasa Inggris, bahwa les itu sangat penting. Terus kenapa kamu tidak datang ke les bahasa Inggris ya? Iya, Bu, soalnya saya itu merasa datang pun saya itu tidak ada gunanya, Bu, karena Ibu bahasa itu selalu memberikan saya nilai yang jelek. Pada saya mungkin Ibu bahasa Inggris itu tidak suka sama saya ya, Bu. Oh, jadi ini terkait dengan les bahasa Inggris ya? Iya, Bu. Jadi menurut kamu apa yang kita bicarakan ini tujuannya seperti apa, sayang? Iya, Bu, tujuan hari ini membicarakan bagaimana, Bu, solusi yang tepat supaya Ibu bahasa Inggris itu tidak selalu menyindir saya, Bu, dan memberikan nilai yang jelek pada saya, Bu. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan yang menghalangi kamu untuk bisa datang ke les tersebut? Iya, Bu, ini kebetulan lesnya diadakan sore, Bu, dimulai dari pukul 2 sampai pukul 3. Sedangkan saya di jam itu saya mengaji, Bu. Jadi kebetulan mama saya itu selalu bilang untuk jangan bolos mengaji, Bu, karena itu sangat penting bagi saya untuk bisa belajar mengaji. Jadi les ini bertepatan dengan mengaji ya, Nak? Iya, Bu. Jam iya. mengaji. Iya, Bu. Oh, begitu. Lalu bagaimana pendapatmu, Nak? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini
apakah les bahasa Inggris hanya dilakukan 1 minggu 2 kali ataukah mengaji, Nak? Iya Bu, kedua-duanya itu sih sebenarnya penting Bu buat saya. Cuma yang masih belum bisa saya itu belum bisa membagi waktu Bu, ketika semuanya itu bentrok begitu Bu. Oh, jadi dua-dua sama, antara ngaji dengan les itu. Iya, jamnya sama Bu. Oh begitu ya. Iya Bu. Coba kalau seperti itu bagaimana kamu mengatasinya, Nak? Iya Bu, mungkin saya bisa membicarakannya dengan ibu guru bahasa Inggris itu ya Bu, supaya kalau bisa waktu untuk les bahasa Inggris itu diundur Bu, jadi jam 3:30 Bu, setelah saya pulang ngaji begitu, supaya bisa untuk ikut les Bu, atau diadakan hari Jumat, karena hari Jumat itu saya libur mengaji Bu. Oh, ide cemerlang tuh. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindakan lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan dengan ibu? Iya Bu, saya akan segera mungkin menemui ibu guru bahasa Inggris untuk segera membicarakannya Bu, dan berusaha untuk supaya bisa mengikuti les bahasa Inggris tersebut Bu. Wah, bagus sekali Nak. Memang kamu seperti itu sayang. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit ya, karena berhadapan dengan waktu yang berbarengi, tetapi jika kamu mampu memanajemennya waktu kamu dengan baik, dan kamu mau mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya, dan berbicara dengan guru bahasa Inggris mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les bahasa Inggris tersebut. Insya Allah guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les tersebut ya Nak. Iya Bu, terima kasih atas arahannya ya Bu. Sekarang saya jadi senang Bu, apa yang harus saya lakukan terhadap masalah saya hari ini Bu. Iya cantik sayang, sama-sama, kamu hebat deh. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Saya akan menemui ibu guru bahasa Inggris dulu untuk bicarakannya Bu. Oh iya sayang, semangat ya, kamu pasti bisa. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon. Koneksi mikrofon. Ya. Baik Ibu Reni, apa yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan alur tirta. Di sini dalam percakapan coaching yang baru dipraktikkan sangat sesuai dengan kompetensi inti dengan menggunakan alur tirta, sehingga proses coaching mendapat solusi yang baik yang bisa mendapatkan jalan keluar daripada setiap permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Nah, di sini ada satu pertanyaan Bu yang perlu saya
sampaikan ke Ibu yang perlu Ibu kembangkan ke depannya seperti apa, Ibu? Yang perlu ditingkatkan dari perbincangan kita hari ini terkait dengan coaching adalah bagaimana saya mengembangkan dan melakukan perubahan pada diri saya dan teman saya sejawat di sekolah, dan selalu berusaha untuk melakukan coaching dengan langkah-langkah alur tirta secara terus-menerus dengan baik agar dapat bermanfaat, terutama berpusat pada murid dalam belajar. Itu Pak. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Semoga percakapan kita saat ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya, Reni ya. Iya Pak, sama-sama ya. Ya Ibu Reni.